Morning, ma'am. I'm with the fire department. He's with Florida Gas. Halo semuanya, salam Movie Mania. Jumpa lagi bersama saya di channel PW Studio. Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah film action yang sangat bagus. Film ini berjudul Those Who Wish Me Dead. Film yang disutradarai oleh Taylor Sheridan ini menceritakan tentang petualangan seorang anak seusia SMP yang ingin mengungkap sebuah kejahatan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan. Anak itu harus bisa mengungkap semuanya kepada wartawan, karena hampir semua lembaga yang berwenang termasuk polisi dan juga FBI sedang memburunya. Semuanya tidak mudah. Dia hidup sebatang kara dan dia harus menyusuri hutan agar bisa sampai ke pusat kota, tempat di mana dia bisa menemui wartawan. Film yang menegangkan ini dibintangi oleh Vin Little yang dia berperan sebagai Connor, dan dalam petualangan serunya Connor ditemani oleh Hannah yang diperankan oleh Angelina Jolie dan juga Ethan, seorang sheriff yang diperankan oleh Jon Bernthal, serta Medina Senghor sebagai Allison, seorang wanita hamil yang sangat tangguh yang merupakan istri dari Ethan. Mampukah Connor menyelesaikan misinya? Baiklah, biar makin seru, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan dua orang pria yang mengaku petugas gas dari Florida mencoba masuk ke rumah seorang jaksa. Mereka mengatakan jika mereka mendeteksi kebocoran gas dari dalam rumah itu. Tanpa perlu waktu lama, pemilik rumah mempersilahkan para pria itu untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, kedua pria tadi keluar dari rumah. Mereka meninggalkan rumah lalu masuk ke dalam mobil. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, scene berlanjut ke sebuah rumah seorang akuntan forensik bernama Owen Casserly. Dia adalah seorang pria yang tinggal hanya dengan anak laki-lakinya yang bernama Connor. Saat dia menonton TV, dia melihat sebuah berita tentang rumah seorang jaksa yang hancur karena kebocoran gas. Dalam berita itu disebutkan jika dugaan sementara mereka sengaja dibunuh. Seketika Owen nampak cemas, lalu membawa Connor pergi dengan mobilnya. Awalnya, dia mengemudi biasa saja, namun seperti tidak bisa dibendung, dia menunjukkan rasa khawatirnya. Tujuan yang sebelumnya mengantar Connor ke sekolah tiba-tiba berubah. Dia memutar haluan mobilnya dan pergi meninggalkan kota. Bahkan, dia melarang Connor menggunakan handphonenya. Connor pun seperti terkejut dan takut. Takut jika ayahnya melakukan suatu kejahatan. Karena tak ingin anaknya semakin panik, Owen pun menceritakan semuanya. Dia dan teman jaksanya yang telah tewas menemukan suatu hal yang tidak semestinya, yang melibatkan hampir seluruh elemen pemerintahan, bahkan gubernur, DPR, kepolisian hingga FBI. Lalu dia berpesan kepada Connor, dia hanya boleh percaya kepada orang yang benar-benar dikenal dan bisa dipercaya. Di sisi lain, di suatu camp di tengah hutan, tempat sebuah komunitas pemadam kebakaran bernama Smoke Jumper berada, sedang diadakan sebuah acara. Hannah juga salah satu dari anggota komunitas tersebut. Namun dia sudah menjadi senior di sana. Lalu seorang sheriff menghampiri mereka. Dia adalah Ethan. Dia mengawasi jalannya acara tersebut. Dia melarang ada perkelahian dan juga melarang melompat dengan parasut. Padahal kegiatan itu merupakan salah satu dari keseruan acara tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba Hannah naik ke sebuah truk dan membawa parasut di pundaknya. Lalu yang dia lakukan, dia jatuh dan terpelanting ke tanah. Lalu sheriff pun datang dan menahan Hannah. Sebagai hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan, dia diminta berjaga di pos pengamatan kebakaran hutan selama beberapa minggu sendirian.
Pada scene berikutnya, terlihat dua orang pria yang sebelumnya meledakkan rumah jaksa berada di rumah Owen. Mereka mencari keberadaan Owen, namun tidak menemukan Owen di sana. Lalu, mereka pun menggeledah rumah Owen, memeriksa laptop Owen, bahkan hingga histori penarikan uang dari rekening Owen. Setelah berkeliling ke setiap sudut rumah, mereka menemukan sebuah foto yang menjadikannya petunjuk kemana Owen dan anaknya akan pergi. Singkat cerita, Owen menelpon Ethan yang sedang berduaan dengan istrinya yang sedang hamil. Owen meminta bantuan kepada Ethan. Dia ingin berlindung di sana. Selain itu, dia meminta Ethan mengundang stasiun TV. Di waktu yang sama, Hannah sedang berjalan menuju ke pos pengawasan tempat di mana dia harus menjalani hukuman. Sesampainya di tempat itu, dia naik ke menara pos dan mulai bertugas di sana. Di sisi lain, Owen sedang menulis surat untuk Connor, namun dia meminta Connor untuk tidak membaca surat itu. Selain itu, dia menyampaikan penyesalannya karena telah membawa Connor dalam masalah yang amat sangat besar dan berbahaya. Lalu di scene berikutnya, kedua pria anggota FBI tadi mencoba mencegat Owen di jalanan sebuah pegunungan. Mereka ambil posisi di sana dengan membawa senjata dan membidik setiap kendaraan yang lewat. Kalau kendaraan yang lewat adalah kendaraan Owen dan anaknya, dan akhirnya mobil Owen pun melalui jalanan itu. Lalu yang terjadi, mobil Owen terperosok masuk ke jurang. Dia pun dengan sigap segera menyuruh Connor kabur dari mobil. Tapi sebelum Connor pergi, dia memberikan surat yang dia miliki dan sebuah flash disk, meminta Connor untuk menghubungi wartawan dan menyampaikan isi yang ada di flash disk itu. Tak hanya itu, dia berpesan untuk memberikan surat itu hanya kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya Connor. Lalu Connor pun dengan berat hati pergi meninggalkan ayahnya untuk bersembunyi. Lalu yang terjadi, Connor melihat ayahnya tewas dengan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Kedua agen FBI itu kebingungan dengan kedatangan orang tersebut. Orang lewat itu menanyakan apa yang terjadi, namun tiba-tiba kedua agen FBI pergi meninggalkan TKP dan sesaat kemudian Ethan datang ke lokasi. Dia melihat mayat seorang wanita yang telah tertembak di dalam mobil di pinggir jalan. Dia pun melihat mobil Owen yang sudah berada di dasar jurang. Di sisi lain, di waktu bersamaan, Connor berlari menelusuri sungai seperti perintah ayahnya. Dia menyusuri sungai untuk bisa sampai ke kota. Lalu di tengah perjalanan dia bertemu dengan Hannah. Awalnya Connor nampak ketakutan dan menjauh dari Hannah. Namun Hannah berhasil mengambil hatinya dan kepercayaannya. Lalu mereka pun pergi ke pos penjagaan hutan. Sesampainya di pos, Connor menceritakan semuanya. Dia juga memberikan surat yang ditulis oleh ayahnya kepada Hannah. Entah apa yang tertulis di sana, tapi dengan cepat Hannah memutuskan untuk segera pergi ke kota saat itu juga. Singkat cerita, kedua agen FBI tadi menyadari jika Connor selamat dari insiden sebelumnya. Lalu mereka segera bertindak dengan membakar hutan untuk mengalihkan kasus pembunuhan yang mereka lakukan sebelumnya di pinggir jalan agar tidak mengganggu pencarian mereka terhadap Connor. Dan selanjutnya mereka mencari informasi ke rumah Ethan, tempat yang sebelumnya memang menjadi tujuan dari Owen. Allison yang merupakan istri Ethan sudah menyadari ada yang tidak beres dengan kedatangan dua anggota FBI tersebut. Dia pun buru-buru menutup pintu, tapi Yes, I do. Show him hands.
Kedua pria itu menerobos masuk dan menyerang Allison. Menyadari jika Allison hamil, kedua pria tadi memberikan penawaran kepada Allison. Mereka akan membebaskan Allison jika memberitahu di mana Connor berada. Allison pun berusaha menutupi keberadaan Connor. Meskipun sebenarnya dia memang tidak tahu, tapi kedua pria itu mengancam akan membakar mata Allison dengan besi yang sebelumnya sudah mereka panaskan. Akhirnya, dari mulut Allison keluar pernyataan jika Ethan sedang bersama anak itu. Dan kedua pria itu meminta Allison untuk menelpon Ethan dan menanyakan keberadaan Connor. Lalu Allison pun berbicara dengan Ethan. Namun ternyata yang dia katakan adalah sebuah kata sandi. Kata sandi untuk keadaan darurat. Sayangnya kedua pria itu menyadarinya. Lalu Allison menyerang kedua agen pria itu dan melarikan diri. Mereka sempat adu tembak dan ternyata Allison tak selemah yang nampak dan dia pun berhasil melarikan diri. Scene berlanjut ke perjalanan Connor dan Hannah. Mereka akhirnya memasuki sebuah tanah lapang yang di sana banyak sekali petir menyambar. Hannah seperti sudah menguasai medan tersebut. Dia pun memberi aba-aba kepada Connor untuk melangkah. Namun tiba-tiba Hannah tersambar petir. Beruntung, dia hanya mengalami luka bakar di pundaknya. Connor begitu ketakutan melihat Hannah yang tersambar petir. Dan akhirnya, karena dia merasa tertekan, dia menceritakan bagaimana ayahnya tewas di depan matanya. Adegan kembali ke rumah Allison. Ethan dan partner kerjanya datang ke lokasi. Mereka mencari Allison, tapi rekan kerjanya tertembak dan Ethan pun juga tertangkap oleh kedua agen FBI itu. Kedua pria itu mengancam Ethan dengan mengatakan jika istrinya sudah berada di tangan mereka, maka Ethan harus memberitahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin tahu keberadaan Connor, namun Ethan pun menjawab jika dia tidak menemukan anak kecil di lokasi kecelakaan. Lalu kedua pria itu membawa Ethan ke TKP kecelakaan sebelumnya untuk menemukan jejak Connor. Mereka pun menelusuri hutan untuk mencari Connor. Di sisi lain, Connor dan Hannah yang sedang berjalan melihat sesuatu. Kebakaran hutan yang disengaja oleh dua agen tadi sudah menyebar mendekati Connor dan Hannah. Lalu Hannah pun mengajak Connor untuk kembali ke pos pengamatan. Meski agak sedikit drama, tapi akhirnya mereka kembali ke pos. Scene berikutnya kembali ke rumah Allison. Di sana Allison kembali ke rumah dan pelan-pelan dia mengendap ke rumah mencari pelacak GPS yang bisa mendeteksi keberadaan suaminya. Lalu dia mengambil senapan dan bergegas menyusul suaminya. Singkat cerita, mereka sampai di pos. Hannah mengobati luka yang dia dapat karena tersambar petir. Lalu tiba-tiba terdengar suara beberapa pria dari luar pos. Hannah mencoba memastikan apakah pria-pria yang datang adalah yang memburu ayah Connor. Dia memberikan sebuah teropong untuk Connor agar dia bisa melihat wajah pria itu. Benar saja, kedua orang yang ada di luar memanglah orang yang membunuh ayahnya. Lalu dengan cepat Hannah meminta Connor untuk bersembunyi. Di satu sisi, Ethan yang bersama kedua pria tadi mencoba menutupi jika di dalam pos itu ada orangnya. Namun kedua pria itu tidak percaya. Dia meminta Ethan untuk mengeceknya. Dan jika memang tidak ada orang, mereka meminta Ethan membakar pos itu untuk membuktikan jika memang tidak ada orang di sana. Lalu Ethan pun naik ke atas dan di dalam sana Ethan menemukan Connor dan Hannah. Namun dia berpura-pura jika tidak ada orang di dalam sana. Akan tetapi ternyata dua pria itu tidak begitu saja percaya dengan Ethan. Mereka berdua naik ke atas pohon agar bisa mengamati Ethan. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Kedua pria itu hampir percaya jika tidak ada siapapun di pos itu. Namun Ethan terlihat seperti sedang berbicara dan yang terjadi Ethan menyuruh Connor dan Hannah kabur dari pos itu. Lalu kedua pria tadi mengejar Hannah dan Connor dan tiba-tiba ada seseorang yang menembak dua pria tadi.
Mereka pun membagi tugasnya. Salah satu mengejar Connor dan sisanya mengurus si penembak. Pada adegan berikutnya menampilkan adegan baku tembak antara seorang agen FBI tadi dengan si penembak misterius. Dan ternyata penembak misterius itu adalah Ellison. Ellison berhasil melukai pria tadi. Namun ketika dia mau menembak dan menghabisi pria itu, ternyata dia kehabisan peluru. Dan begitu pun juga dengan pria itu. Dan yang terjadi, pria itu kalah cepat dan dia tewas di tangan Ellison. Lalu Ellison naik ke pos dan menemukan Ethan sudah terluka di sana. Luka yang cukup parah, dan di sisi lain, Connor serta Hannah dihadapkan dengan kebakaran hutan yang sangat besar, dan mereka pun harus melewatinya. Dalam pelarian mereka, Hannah berjalan semakin pelan. Dia pun memanggil Connor dan memberinya instruksi dan cara untuk melewati kobaran api itu. Dia akan menghadang si agen FBI. Lalu, Hannah memaksa Connor untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Meski Connor menolaknya sambil menangis, Connor pun pergi ke arah api. Dan tak berapa lama, terlihat sorot lampu dari pria FBI datang dari belakang. Hannah pun bersiap dengan senjatanya yang hanya sebilah kapak. Dan yang terjadi, Connor ternyata belum benar-benar meninggalkan tempat itu. Dia mengamati Hannah dari jauh. Begitu melihat Hannah sedang terdesak, dia menampakkan diri untuk melindungi Hannah. You looking for me? Hannah pun kalah dalam pertarungannya. Pria itu terus memukul Hannah untuk memancing Connor agar keluar. Dan akhirnya, Connor benar-benar keluar dan si pria mendekati Connor. Lalu, Good. Don't run. Can you turn around for me? Hannah berhasil menyerang si pria tadi dari belakang dan berhasil melumpuhkannya. Mereka berdua pun berlari untuk menyeberangi api, dan pria FBI itu pun terbakar hidup-hidup. Kembali ke pos penjagaan. Di sana, Ethan dan Ellison sedang duduk berdua, berpasrah dan menghadapi api bersama-sama. Karena Ellison tidak bisa meninggalkan Ethan yang terluka parah meskipun Ethan memintanya pergi duluan. Hal tersebut bukan berarti mereka menyerah pada nasib seperti pemain musik di film Titanic ya guys. Namun mereka mencoba berlindung di tempat itu karena sepertinya pos itu tidak berbatasan langsung dengan pepohonan di sekitarnya. Mereka pun memakai semacam alat bantu pernapasan dan berdua menghadapi api yang semakin mendekat. Scene pun berlanjut di tempat Connor berada. Connor dan Hannah terus berlari sekuat mereka untuk menghindari api. Beruntung, mereka segera menemukan sungai dan segera melompat ke dalamnya. Mereka bertahan dengan berlindung di dalam air. Lalu esok hari pun datang. Api di sekitar tempat Connor berada sudah padam, dan Connor pun baru saja terbangun dari pingsan. Hannah mengajak Connor untuk pergi mencari pertolongan. Di sisi lain, di pos pengamatan, Ellison terbangun dari pingsannya. Dia dan bayi yang ada di dalam kandungannya selamat, namun tidak dengan Ethan. Tim penyelamat berhasil menemukan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua dievakuasi. Lalu scene berlanjut di perjalanan Connor dan Hannah. Mereka beruntung karena ada tim pemadam kebakaran menemukan mereka. Lebih beruntungnya lagi karena tim itu adalah timnya Hannah. Pada scene berikutnya, Connor dan Hannah sudah berada di tempat evakuasi. Tim medis sudah datang untuk merawat mereka. Begitupun para wartawan yang sangat ingin ditemui oleh Connor.
Connor tampak sangat muram karena dia takut akan kemana dia setelah semuanya selesai. Kabar baiknya, Hannah bersedia terus bersama dengan Connor untuk merawatnya. Lalu, petualangan Connor dan Hannah dalam film Those Who Wish Me Dead pun berakhir. Halo guys, bagaimana filmnya? Bagiku film ini adalah film yang syarat akan motivasi. Motivasi untuk bertahan meski keadaan yang sangat sulit. Selain itu, film ini pantas masuk kategori film bagus karena jalan ceritanya yang begitu natural, masuk akal dan tidak berlebihan. Masuk akal di sini maksudnya tidak ada adegan-adegan di luar nalar seperti kebanyakan film lainnya. Meski begitu, film ini juga memiliki beberapa kelemahan. Jalan ceritanya cukup sulit untuk kita mengerti di scene-scene awalnya. Namun begitu kalian menyelesaikan menonton film ini, kalian akan tahu betapa bagusnya film ini. Intinya, kalian harus menyelesaikan menonton film ini agar kalian bisa dengan mudah memahami film ini. Sayangnya, di akhir film ini tidak ditampilkan apa yang terjadi dengan pemerintahan setelah Connor mengumumkan kejahatan mereka melalui media. Oh iya guys, terima kasih banyak ya sudah nonton konten ini hingga akhir. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya channelnya, biar kami makin bersemangat membuat konten-konten alur film untuk menghibur teman-teman semua. Jikalau konten kali ini menurut teman-teman sangat menghibur, bagikan juga ya ke teman dan saudara kalian, biar mereka juga ikut terhibur dengan menikmati konten ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian untuk konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next content guys. Bye.